Pertama, buat elemen di bawah A11 menjadi bernilai 0. A11 itu kan, saya hapus dulu ini, ya. A11 sini kan 2, ya. A11 kan ini A11. Berarti membuat di bawah A11 0. Berarti ini dari 0, ini jadi 0. Ya, caranya bagaimana? Nah, hitung L21. L21, A21 per A11. A21 berarti komponen pada baris kedua, kolom ke-1. Ini A21, 4. Ya. 4 ini ya komponen ya. 4 ini L21. Ini L31. Ini L32. Ini L33. Ya. Jadi posisinya ini L21, L31. Kita mencari L21. L21 adalah A21 per A11. A21 per A11. Berarti A21 posisi baris kedua kolom ke-1 dibagi dengan posisi baris kedua kolom ke-1. Berarti 4 per 2. 4 bagi 2. Ya. L31 nanti adalah minus 2 bagi 2. Ya. Ini. Gitu ya. Sampai sini saya kira nggak masalah. Ya. Kemudian setelah diperoleh L21 ini, baru kita buat baris kedua baru. Nah, disinilah kita nolkan mulai. 4 ini, 4 dan 2 ini. Ini yang kita nolkan nanti ya, ini yang kita nolkan nanti. Ya. Dengan cara 2 baru, baris kedua dulu ya, baris kedua dulu. 2 baru, 2 lama, kurang L21 kali baris pertama. Oke, kita lihat ya. 2 baru, ini kan 2 lama sekarang. Ini yang baru. Nah, 2 baru ini adalah 2 lama, 4, kurang L21, L21 2, kali baris ke-1, yang di atasnya. Berarti 4 kurang 2 kali 2, itu 0. Ini juga gitu, 4 kurang L21 kali baris di atas 3, minus 2. Ini juga gitu, minus 3 kurang L21, L21 2 kali minus 1, dapat minus 1. 3, yang ini ya, 3 kurang L21, 2, L21 kali 5, dapat minus 7. Begitu juga dengan baris ketiga ini. Berarti 3 baru, 3 lama kurang L31. Berarti 31 kita pakai kan. Ya. Jadi untuk mendapatkan 0 ini diperoleh dari 3 lama minus 2 kurang L31. L31 kan minus 1 kali baris pertama. Ini 2. Maka terbuktilah ini jadi 0. Tapi merubah nilai yang lain. Nah, kalau kita rubah ini jadi 0 berarti 4 minus 3 ini berubah menjadi nilai minus 2, minus 1, minus 7. Begitu juga seterusnya. Oke, sampai di sini gimana kira-kira? Paham ya? Bagaimana kalau 4 kali 4? Berarti kita cari L41. Kalau gimana kalau 5 kali 5? Kita cari L51. Ya. Yang pasti untuk ujinya ini, untuk mengetahui apakah kita sudah benar atau salah, hal pertama yang dilakukan adalah melihat apakah memang di bawah A11 sudah benar-benar 0, yang ini. Ini uji yang paling cepat. Kalau ini tidak 0, berarti masih salah. Tapi kalau ini dua-dua 0, ya belum tentu benar juga. Ya, bisa juga nanti salah perhitungan di sini. Nah, tapi ujinya itu pertama adalah yang dua-duanya itu 0. Oke, sampai sini oke? Oke, jawablah biar jangan ngantuk saya. Oke, Pak. Ya, gitulah. Kalau kalian pun tidak jawab, ngantuk nanti kalian. Lebih enak tidur kalian. Kalau saya masih ngomong, masih hilang ngantuk saya. Ya, kalau kalian dengar suara saya mendayu-dayu, lama-lama jadi macam radio rusak-rusak. Oke, ya, lanjut ya. Kemudian, apakah sudah terbentuk matriks segitiga atas? Belum. Masih ada ini. Ini di kanal utamanya kan ini kan. Masih ada 6 ini. Yang belum 0. Nah, kemudian kita nolkan ini.
Nah, berarti posisinya berapa nih? 32. Artinya buat elemen di bawah A22. Yang A22 kan ini. Nah, bawahnya kan 6. Bernilai 0. Ini kita carilah L32. 1, 2, 3, 1, 2. L32 artinya, A32 artinya, L32 artinya posisi pada A32 itu dibagi dengan A22. Ya. 6 bagi minus 2, minus 3. Kemudian kita lakukan membuat nilai baru. Kalau 0 ini tidak akan berubah lagi. Kalau 0 ini tidak berubah, pasti 0 lagi nih. Kalau usah kita cari lagi, pasti berubah. Pasti tidak berubah, pasti 0 itu. Ini yang kita rubah. Sama ini, yang sama ini. Ya. Yang 3 ini yang kita rubah. Ya. Nanti dapatlah ini. 3 baru, karena 3 lama artinya 6. Jangan 3 lagi ya. Jangan 3 lagi. Ini udah lama sekali. Yang lama itu ini lama sekali. Ya. Yang ini kita pakai. 3 baru, 3 lama, 6, ya, kurang L32. Minus 3 kali minus 2. Dapatlah 0 dia. Ya, bisa ya? Nah, begitu juga dengan minus 2. Dan apa ini? Dapatlah ini ya. Dapat ini, baru dirubah ini, dapatlah yang ini. Oke. Gitu ya. Setelah diperoleh yang ini semua, telah diperoleh, ya, maka yang kita sembunyikan tadi, ini kan perbesaran. X1, X2, X3 itu kita munculkan lagi. Nah, ini kita munculkan lagi. Ya, dari matriks yang ini, ya, dari matriks yang ini kita munculkan lagi. Ya. Sehingga diperolehlah nanti minus 2, 3, 1, 0. Nah, kan gini kan. Sama dengan 5 minus 7, 15 nilainya. Nah, di sini kan sudah terbukti bahwa dia segitiga bawah, segitiga atas. Maka untuk mencari ini adalah lakukan penyulihan mundur. Substitusi artinya. Ya. Jadi yang dilakukan itu adalah yang X paling tinggi yang duluan dapat. Nah, jadi minus 5 kali, kan 0 kali X1 tambah 0 kali X2 kurang minus 5 kali X3 sama dengan minus 15. Kan itu. Atau langsung minus 5 kali X3 sama dengan minus 15. Dapatlah X3. Nanti setelah X3 dapat X2, dapat X1. Itu artinya penyulihan mundur. Artinya X paling tinggi dulu. Baru Xn dulu. Baru Xn kurang 1. Xn kurang 2. Sampai ke X1. Ya. Dari sini diperolehlah X1-nya 3, X2-nya 2, X1-nya 1. Ya. Jadi jawaban akhirnya adalah ini, tapi hati-hati bukan karena X1, 1, X2, 2, X3, 3. Bukan ya, ini kebetulan aja. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Oke. Ada pertanyaan? Inilah salah satu metode yang paling mudah. Oke. Siapa? Mau bertanya? Siapa? Silakan tadi. Tadi ada mau bertanya enggak? Atau tertekan? Jadi waktu ujian kalkulus 1, mungkin karena senang ya, nyanyi kuat-kuat ya. Ada kelas kalian tuh. Karena udah siap dia, ya, nyanyi dia kuat-kuat. Dan kawan-kawannya membiarkan pula gitu, karena hasil ujian semua. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Manuel. Yang ke atas, Pak. Atas ini. Nah, itu ke atas lagi, Pak. Kan soal pertama kan 2, 3, min 1, 5, 4, 4, min 3, 3, min 2, 3, min 1, 1. Itu yang ini. Iya, Pak. Itu yang baris ketiga, kolom kedua, kenapa jadi 6 ya, Pak? 6 nih. Iya. Itu caranya gimana? Ini, misalnya ini kan. Yang 2 dulu ya, yang 2 dulu ya. Yang 2 dulu ya. Yang 2 ini dari mana kenapa jadi 0 ya? Minus 2. Ini artinya 3 lama. Ya.
kurang L31. L31 kan 1 minus ya. Minus 1 kali baris ke-1. 2 ya. Berarti sama dengan 0. Bisa ya sampai ini ya. Yang berikutnya adalah 3. Yang ini ya. Yang ini 3 ini menjadi 6 ya. Kurang 1 ya. Kurang dari 1 ya. Ini L31. Oke. Iya, Pak. L31 kali baris yang di atasnya 3. Berarti 3 tambah ya. Ini kan kali-kali yang kurang-kurang yang jadi 6. Bisa ya, Manuel? Atau kita lanjutkan dulu yang bisa, Manuel? Bisa, Pak. Ya. Nanti kalau yang minus 1 menjadi minus 2, berarti minus 1 kurang minus 1. Minus 1 kan dari L31 ya. Kali minus 1. Minus 1 ini adalah yang ini ya. Sedangkan minus 1 yang ini adalah yang ini. Bisa ya? Nah, jadi sama dengan minus 2. Ini maksudnya, Emmanuel? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Inilah yang disebut dengan eliminasi Gauss. Saya kira nggak sulit. Ya, saya kira tidak sulit. Dan inilah metode yang paling mudah. Cuman hati-hati. Ini kan karena 3 kali 3. Kalau 10 kali 10 gimana? Berarti kita cari L1, L21, L31 sampai L11. Kalau 100 cari L100. Enggak, udah repot kan? Maka mau tak mau cara yang dilakukan tadi itu harus dibuat programnya. Yang pada akhirnya memang kita harus program. Matematika yang dulu memang ketika zaman komputer itu belum dikenal, ya belum dikenal luas ya. Kalau orang lain mungkin udah kenal, ya memang manual semua. Tapi kalau zaman kita sekarang, apalagi ke zaman kedepannya, semuanya udah komputerisasi, ya. Semuanya sudah komputerisasi. Jadi metode-metode mengajar itu memang sangat tetap diperlukan, tapi mungkin akan dibarengi dengan perubahan pelan-pelan dengan metode-metode yang dilengkapi dengan alat-alat digital, ya. Jadi semuanya memang pada akhirnya tidak bisa lagi manual. Kalau manual kita akan terlambat, kita akan tertinggal. Oke, sekarang saya lanjut ke metode berikutnya. Kebalikan dari metode eliminasi Gauss. Kalau tadi menjadi segitiga atas, sekarang menjadi segitiga bawah. Apakah ada perbedaannya? Tidak ada perbedaannya, ya. Ntar dulu, ya, kok hilang filenya. Oke. Tidak ada perbedaannya, tidak ada perbedaan. Hanya caranya yang berbeda. Jordan, ya, Jordan mengubah matriks menjadi segitiga bawah. Coba lihat, segitiga bawah itu artinya semua nilai yang di atas diagonal utama bernilai 0. 0. Artinya, merubah nilai yang di atas ini semua menjadi 0. Tanpa satu pun tersisa. Semuanya harus 0. Mungkin pertanyaan lanjutannya, Pak, kalau diagonal utamanya 0 gimana? No problem. Bisa juga nanti kebetulan ada yang 0 situ. Yang pasti, nilai di atas diagonal utama semuanya 0. Contohnya sama yang tadi. Ya, ini kebalikannya. Oke. Pertama kita ubah ini menjadi bentuk matriks. Ya,
Ini jangan sampai nggak bisa nih, bahaya kalau sempat nggak bisa nih, ya. Kalau silap, oke lah. Tapi kalau nggak bisa, oh, bahaya. Kemudian buat matriks perbesaran. Ini langkah-langkahnya ya. Artinya sembunyikan dulu ini. Sembunyikan. Hingga disatukan kedua ruas kiri dan kanan. Nanti 2, 3, minus 1, 5, 3, 1 sini, ya, semuanya. Kemudian kita tentukan dulu kan, ini kan diagonal utama kan ini. Nah, berarti yang di atas A33, karena kebetulan 33 ya, kalau 44 di atas A44, bernilai 0. Nah, jadi yang kita nolkan itu minus 3 ini. Ya. Yang kita nolkan itu adalah yang ini, sama yang ini. Kemudian nanti lanjutan berikutnya ini. Nah, jadi kita bedakan sedikit, kalau tadi L, kita pakai sini U. Ini masalah penamaan aja ya. Mungkin untuk buku yang lain beda lagi lambangnya. Tapi cara kerjanya sama. Jadi kalau Gauss tadi kita buat L, ini kalau yang Jordan ini kita buat U. Oke. U23 ya. U23 ini posisinya 23 ya. Berarti 23. A23 per A33. Nah, jadi ingat ini U23 berarti basisnya itu adalah diagonal utamanya. U23 berarti per 33 lah itu. Ya. Pokoknya per 33 lah semuanya. Ya, bukan per asal satu lagi. Jadi kan basisnya kan atas, diagonal atas. Ya, nilai-nilai 2 ini tadi basisnya. Sekarang basisnya adalah ini. Nah, ini basisnya sekarang. Ini. Kalau yang tadi kan basisnya kan ini. Ya. Jadi sekarang basisnya adalah minus 1 yang di bawah. Oke. U23, A23 per A33. Berarti minus 3 per minus 1. Kan? A23, 2 baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, 1, 2, kolom ketiga. 1, 2, 3 ini. Minus 3 per minus 1, sama 3. U13, A13 per A33. A13 minus 1 per minus 1, 1. Oke. Saya kira sampai sini paham lah. Ya. Oke, kemudian kita kalau sudah dapat U23 dan U13, kita buat yang nilai-nilai ini menjadi 0. Nah, buat baris kedua baru. Dua baru berarti 2 lama kurang U23 kan begini kan. Ya. 2B1, ini tadi yang ditanya Immanuel, ini lebih lengkapnya sini ya. 2B1, 4 kurang 3, nah 2B1, ya. 2B1, ya. 2B1, ingat, 4 kurang minus 3 kali minus 2. 4 kali minus 3, 4 kurang 3 kali minus 2. Ya. Ini kan, saya 2B1 ini kan nilai baru semua. 2B1 baru 2B2 4 kurang, nah 2B2 kan 4 juga kan. 2B3 minus 3. Nah, minus 3. 2B4 3. Ya. Ya. Nah, ini mungkin harusnya satu tempat ini maunya ya. Satu tempat maunya ini. Ya. Oke. Kemudian dapatlah nilai baru ini. 2B1, 2B2. 2B1 artinya 2B1, 2B2, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4. 1B1, 1B2, 1B2, 1B3, 1B4. Ya. Nanti diperoleh nilai-nilai ini. Baru baris pertama. 1B1, 2 kurang. U13. U13 kan udah dapat tadi sini. Ya. Kali baris ketiga. Dari baris ketiga ya. Kali baris ketiga. Dapatlah nilainya. Setelah dapat nilai ini semua, ya, dimasukkan menjadi matriks baru. Dapat ini. Coba perhatikan, ternyata nilai-nilai 0 di atas diagonal utama semuanya sudah tercapai, ya. Karena sudah tercapai dengan satu langkah ini, maka X-nya itu kita masukkan. Ya. Dipanggillah X yang tadi, yang simpan tadi. Maka ini sudah dapat X1. Kalau ini maju ya, maju. Kenapa maju? Karena X paling kecil dulu dapat X1 dulu, baru X2, baru X3.
Ya, kalau tadi kan X paling besar dulu, Sn kurang 1. Atau dalam soal tadi X3, baru S2, baru X1. Kalau ini X1, S2, X3. Nah, karena ini 4 kali X1 sama 4. Ya, dapat X1. 10 kali X1 udah dapat. Kurang 5 kali X2, tambah 0 kali X3, sama dengan 0. Kan dapat S2, karena X1 udah dapat. Itu juga selanjutnya, minus 2 kali X1, 3 kali X2, minus 1 kali X3, sama dengan 1. Dapatlah X3. Jadi dapatlah X1 sama dengan 1, S2 sama 2, S3 sama 3. Saya kira mudah. Ya, saya kira mudah. Nggak ada yang sulit. Kemudian, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ya. Tidak. Ada, untuk sementara nggak ada ya. Kemudian metode yang mungkin pernah kalian dengar, metode Cramer. Ya, ini waktu di SMA dulu ada ini. Ini metode Cramer. Ya, jadi AX kali B, maka X sama dengan A inverse kali B, ya, memerlukan adjoint matrix. Ya, X1, XI sama dengan delta I per delta A. Ya, I sama dengan 1 sampai X. Delta I itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I dari matriks dengan vektor B. Ya, ini contoh sederhana. Contoh sederhana ini ya. Maka untuk mengerjakan ini kan dibuat seperti ini, ya. Ini matriks perbesaran tadi. Maka dapatlah nanti delta 1, delta 2, delta 1, ya. Delta 2 itu, delta X1 dapat ini, ya. Ini seperti cara kita di determinan kemarin, ya. Ya, cara kita determinan kemarin. Jadi ini kalau sudah masuk ke, kenapa ini enggak kita kembangkan? Ya, kalau masuk ke matriks yang besar, karena dia membutuhkan determinan, itu kita udah kewalahan. Ya, ini kan ada determinan sini, ya, determinan ini. Kita kewalahan. Determinan 3 kali 3 aja kita udah mulai agak gimana rasanya gitu. Gimana kalau determinan 10 kali 10? Jadi jangan apa? Kalau matriks di teknik kimia, matriks itu dimensinya besar-besar ya. Dimensinya besar-besar. Kalau misalnya kita nanti merancang pabrik sederhana ya, pabrik sederhana. Saya dulu waktu tugas sarjana waktu D1, saya merancang pabrik asam ajelat dari CPO. Ya, ini agak terlalu panjang pabriknya. Ya. Itu matriks yang kami buat pengerjaannya pakai matriks ya. Neraca masanya kami kerjakan dengan matriks. Itu masih saya ingat itu dan bisa kalian lihat skripsi saya dulu di perpustakaan kita. Ya, saya lihat masih di situ. 132 kali 132 matriksnya. Ya. Luar biasa ngerjakannya. Jadi tidak mampu lagi kalau dikerjakan secara manual itu. Jadi kami kerjakan dengan kalau sekarang namanya Excel. Kalau dulu namanya Lotus, ya Lotus, ya 123. Itu nama softwarenya dulu. Kalau sekarang kan Excel. Ya. Kalau zaman kami dulu kuliah kan belum ada Microsoft ya. Microsoft Word ini belum ada. Masih namanya apa ya? WordStar namanya WordStar. Ya. Mungkin kau di situ Sendul masih daun cabai mungkin situ. Ciricak pun merasa daun cabai pun belum masih apa ya, masih pupuk. Cacat. Lahir tahun berapa, Sendul? 90 berapa? 2001, Pak. Oh, 2001 lagi. 2001 ya? Keren, 91. Nah, Iya. saya kuliah masuk USU tahun 91. Ya. Saya angkatan 91 dulu di USU. Berarti tamat 97, 6 tahun kan? Nah,
Hebat kan 6 tahun. 6 tahun dulu. Nah, saya satu angkatan sama Pak Endra, sama Bu Alima. Jadi 3 kami satu angkatan jadi dosen. Ya. Jadi kalian pun nanti harus lebih banyak lagi. Kalau kami satu angkatan dulu 60 orang. Ya. BO berapa orang, tinggallah 50. Ya. Banyak juga yang drop out. Dari yang sedikit itu, drop out-nya tinggi juga. Kan tinggi persentasinya itu. 10% lebih kan. Ya. Bayangkan kalau kalian 180 kalau nggak salah kalian, kira-kira 10% atau 20% bisa DO, takut-takut juga kan. Ya. Jadi pada saat itu, semua perhitungan masih, misalnya ini, matriks ini, masih kami hitung dengan manual. Jadi dosen kasih kerjakan matriks, nanti kan kita kan jumpa sama matriks yang namanya tridiagonal. Jadi matriks itu khusus digunakan untuk unit-unit operasi, misalnya distilasi, ekstraksi, absorpsi. Ya. Jadi dosennya nanti kasih 8x8. Nah, bukan sulitnya, tapi diperlukan kesabaran. Ya, kalau orang teknik kan rata-rata kan tulisannya kan macam tulisan si Richard-nya semua. Ya. Ya, kalau saya baca tulisan si Richard ya normal aja, jadi saya maklum aja. Tulisan saya pun seperti itu. Jadi saya paksa-paksa juga untuk memeriksanya dengan sedikit tahanan emosi kan gitu ya. Gitu ya. Karena orang teknik biasanya tulisannya jelek ya, jarang cantik ya. Mungkin banyak yang gagal jadi dokter makanya dijelek-jelekkan tulisannya gitu. Kau tahu Snur kenapa tulisan dokter jelek? Kurang tahu sih, Pak. Asal bikin resep kan tulisannya nggak bisa dibaca. Jelek kan? Iya, Pak. Itu karena dokternya kesal gitu. Dia pinginnya ke teknik kimia dulu. Jadi kesal dia gitu kan. Oke, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Sekarang lanjut ke metode berikutnya. Jadi banyak metode nih. Jadi memang kita agak bosan ini. Belajar matriks ini di awal kan kita banyak sekali metode. Atau mungkin supaya jangan bosan, saya masuk ke aplikasi aja dulu ya. Ya. Jadi jangan bosan. Tunggu saya buka dulu. Saya harusnya tadi bukan belum masuk sini. Tapi selang-seling aja ya. Saya buka dulu ya. Bentar ya. Oke. Saya ambil ke aplikasi biar nanti si Karisma bisa mempraktekkan di kampungnya nanti. Aplikasinya ke kampung si Karisma. Enggak pas sekali lah sama kampungnya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Coba perhatikan ya. Nah, harusnya ini minggu depan sih. Tapi saya bisa rasakan kalian mendengarkan radio. Radio yang enak aja bisa ngantuk. Apalagi radio yang tidak enak kan. Beat. Enak, Pak. Oke. Ya kan aja. Ini ada sweet water atau air manis yang mengandung 10% gliserol ya. Ini saya buat dulu apanya. Oke. Jadi 10% gliserol dan 90% air. Jadi ada namanya gliserol itu kalau dari ini hasil samping dari pabrik asam lemak ya, fatty acid ya. Hasil sampingnya itu adalah gliserol. Jadi gliserol yang dihasilkan itu biasanya kandungannya kan sedikit. Sedikit ya, yang kita bilang sedikit sebenarnya udah banyak itu. Karena sebenarnya kapasitasnya kan besar. Jadi 10% aja sebenarnya besar. Tapi dari segi persennya kita anggap sedikit. Ya.
10% gliserol. Berarti kalau 10% gliserol berarti sisanya adalah air, ya. Karena kandungannya hanya air dan gliserol. Akan dipekatkan pada sebuah evaporator. Ini evaporatornya sinyal evaporator ya. Jadi kalian sudah belajar evaporator. Evaporator itu bisa bertahap, bisa tunggal. Jadi yang ini tunggal. Bertahap itu artinya kalau kita menginginkan kemurnian yang lebih tinggi lagi. Ya. Sama seperti etanol. Etanol kalau dari pohon apa ya? Sumber yang di kampung Sikarisma. Pohon apa namanya itu? Sumber tuak itu, etanol itu. Nah, kelapa, bisa juga kelapa ya. Kelapa. Jadi kalau kita kan yang dapat itu kan kira-kira 10% itu apanya? Kadar etanolnya. Jadi kalau kita mau pekatkan itu supaya bisa dipakai untuk jadi bahan obat-obatan ya, maka dia harus didestilasi. Kalau sekali destilasi itu nggak bisa langsung 96, ya, tidak langsung murni. Dia pertama dulu mungkin 70% dulu kadarnya. Baru masuk destilasi berikutnya 90, baru masuk destilasi berikutnya 96. Ya. Kalau mau 98 berarti sudah masuk destilasi yang lebih bagus lagi. Ya. Kalau nggak bisa lagi destilasi biasa, karena nanti pada suhu 96 kan udah terjadi azeotrop, ya. Kalau masih ingat kalian apa namanya azeotrop, berarti tidak terpisah lagi dia, ya. Maka kalau dia melewati itu tidak bisa lagi dengan destilasi biasa. Jadi kalau destilasi kan atau evaporasi kan mirip ini, ya. Ini kan hanya dipanaskan, ya. Sebenarnya yang di kampung itu yang disebut destilasi itu sebenarnya evaporasinya itu, ya. Karena air. Evaporasi sama destilasi itu persisnya sebenarnya sama, menggunakan suhu, tapi evaporasi biasanya dengan mengeluarkan airnya, ya. Sedangkan destilasi ada di luar itu. Jadi kalau di kampung itu biasanya kita sebut dengan destilasi, evaporasi harusnya. Ya. Oke, jadi di sini kita pakai sinyal evaporator, ya, dengan suhu dan tekanan tertentu. Kalau misalkan laju umpan masuk seawater ke evaporator, seawater itu tadi air manis 200 kg per jam, maka diharapkan akhir dari luarannya itu adalah 70%. Yang diminta itu adalah buat neraca massa linear dari matrix evaporator tersebut. Jadi yang kita buat ini sekarang, ini kan kejadian alam, ya, ini kejadian alam, misalnya ya. Yang kita buat ini, kita rubah ini menjadi matematika, ini sudah disebut dengan model. Ini sudah model ya. Jadi kalau kita bentuk nanti ini menjadi persamaan linear, maka ini sudah disebut dengan model persamaan linearnya. Jadi kita sudah belajar pemodelan nih sekarang ini. Ya. Pemodelan yang kita buat ini sekarang. Model matematika dari pemekatan sweet water atau air manis ini. Ya. Mungkin supaya sekalian jangan lupa, air manis atau sweet water ini kan mungkin kalian dengar gliserin. Pernah dengar gliserin? Pernah dengar gliserin, Immanuel? Pernah, Pak. Nah, barusan ya. Pernah, Pak. Ya, barusan ya, Mas. Jadi gliserin itu nama lain dari gliserol, ya. Gliserin itu kalau sudah kandungannya di atas 90%, maka dia akan disebut dengan gliserin. Sedangkan kalau dia masih mengandung banyak air, disebut dengan gliserol. Ya, ini polialkohol ya, alkohol ini, alkohol dengan 3 OH-nya. Oke, kita bukan belajar tentang strukturnya itu, tapi paling tidak biar bisa membayangkan bahwa gliserol ini adalah bagian dari alkohol. Oke, yang pertama yang kita lakukan di sini adalah membuat sketnya. Kira-kira seperti ini dia. Ya, bisa ya. Inilah evaporator, ya. Ini evaporator. Yang tadi masuk seawater. Masuk, ya. Kemudian dipisahkan air dengan gliserol. Mungkin pertanyaan kalian akan muncul, Pak, kenapa
di 2 itu hanya air? Apakah nggak ada triklogliserol? Kan gitu. Nah, itulah perbedaannya gliserol, perbedaan evaporator dengan air. Evaporator itu kan kalau perbedaan dari zat yang mau kita pisahkan itu, perbedaan titik didihnya beda, jauh. Ya, kalau air kan kira-kira 100, gliserol itu di atas 200-an. Jadi kalau kita set ini misalnya 120, ya berarti gliserolnya belum ikut ke atas. Tapi mungkin ada juga yang nanya, kan pasti ada sedikit-sedikit. Nah, pasti ada sedikit-sedikit. Ini yang kita belajar di statistik. Bagaimana mengambil keputusan sehingga kita berani menyatakan air ini murni. Jadi jangan bicara kebenaran, tapi bicaralah bagaimana bisa diterima penerapannya. Kalau diteliti, apakah benar-benar ini air murni? Enggak, masih ada gliserolnya, tapi sangat sedikit sekali. Ya, jadi jangan berpikir seperti saintis ya, harus berpikir seperti orang praktisi. Praktisi sama sains itu beda. Lalu saya bilang sains itu mencari kebenaran. Ya, kita beda dengan mereka. Kebenaran itu perlu, tapi kita lebih penting adalah penerapan. Kalau udah bisa diterima, itu udah oke. Tidak harus benar 100%. Tapi kalau bisa diterima, udah benar. Lanjutkan. Jadi sedikit beda ya. Bukan sedikit, banyak bedanya itu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat apakah tidak ada gliserol atau tidak, ya ada ya. Oke, kita anggap dulu seperti ini ya. Kita anggap air aja yang di atas, air yang di bawah itu bercampur masih dengan gliserol. Oke. Selanjutnya gimana? Kan gitu. Kita hitung. Mungkin kalian belajar derajat kebebasan. Tapi dalam hal ini saya abaikan derajat kebebasan. Saya nggak butuh derajat kebebasan untuk mengerjakan ini. Tapi bukan berarti saya bilang kalian tidak perlu belajar itu ya. Kalian perlu belajar itu. Tapi dalam hal ini bisa kita gunakan tanpa derajat kebebasan. Dengan syarat berapa persamaan yang dicari, segitulah variabel yang Anda tentukan. Oke. Kalau misalkan air sama dengan A, gliserol sama dengan G. Ya, biar singkat ya. Berarti di laju alir pertama, berarti sini kan ada air, ada gliserol. Di laju alir kedua, ada air. Laju ketiga, ada air, ada gliserol. Kalau kita total semua, berarti di sini ada 2, air dan gliserol. Di sini ada 2, air dan gliserol. Di sini ada air. Berarti 5. Bisa? 5 komponen. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Berarti kita cari persamaan di setiap jalur. Jadi 1. Berarti air tambah gliserol kan 200. Ya. Oke. Berarti N, anggap ini jumlah ya. Jumlah air di 1 tambah jumlah gliserol di 1, 200 kan? 200 tadi masuknya nih. Ya. Kemudian air yang masuk di 1 itu jumlahnya tidak hilang. Itu akan sama dengan jumlah air yang di 2 sama jumlah air yang di 3. Ya kan? Berarti Na1 sama dengan Na2 sama Na3. Ya. Itu dua persamaan. Kemudian persamaan ketiga yang tidak bisa dilupakan adalah perbandingan air dan gliserol sini. Di sini kan udah 70% gliserol. 30% berarti air. Berarti air banding gliserol sebenarnya 30 banding 70, berarti 3 banding 7. Ya. Begitu juga waktu masuk. Di sini kan hanya 10% gliserol. Berarti air banding gliserol itu kan 90 banding 1. Gitu ya. Ini. Nah, sedangkan jumlah gliserol di sini dengan jumlah gliserol di sini ya, di 1 sama dengan 3 itu tidak berbeda, tidak ada yang hilang. Yang berkurang airnya, makanya kepekatannya naik. Ya. Jangan salah ya. Ini dulu waktu saya kuliah saya juga memahaminya gini. Kok bisa dipekatkan? Saya berpikir
jumlah gliserolnya bertambah. Bukan. Kalau dipekatkan, jumlah air yang berkurang, gliserolnya tetap. Itu maksudnya ya. Kalau gliserolnya 10 gram, tapi airnya berkurang, berarti maka campurannya itu makin pekat. Tapi kalau airnya bertambah, maka dia menjadi encer. Tapi mau pekat atau encer, dia tetap jumlahnya 10 gram. Gitu ya. Masalah kepekatan, masalah pengenceran, jumlahnya tetap sama, cuman pendampingnya dia, campuran dia itu yang berubah-ubah. Bisa ya? Nah, jangan salah kira. Nanti kalau 10 gram gliserol ya di 1, ya 10 gram juga di 3. Oke ya? Nah, sekarang yang 5 persamaan ini kita bentuk menjadi matriks. Ya. Nah, ini dia. Persamaan 1, Na1 tambah Na1. Ya ini. Kita buat nanti N1, Na2. Ini susun secara suka-suka bisa ya. Tidak mesti ikut ini. Berarti kita buat Na1 tambah Ng1. Berarti Na1 berarti 1. Ng1, 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Koefisien ini 1, 1. Berarti 1 N1 tambah 0, tambah 0, tambah 1 Ng1 sama dengan 200. Kan ini dia. Ya, persamaan 2, dinolkan dulu, biar bisa angka di sebelah sini ada kan. Nah, berarti dinolkan itu Na1 kurang Na2 kurang Na3 sama dengan 0. Berarti Na1, 1, Na2, baris kedua, Na3, 3. Berarti 1 negatif, negatif. Berarti 1 negatif, negatif. 0, 0. Sama dengan 0. Ya. Bisa ya, kira-kira ya? Bisa, April? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau si April udah bisa semua kan? Bisa, Karisma? Bisa, Pak. Oke. Ng1 kurang Ng3 sama dengan 0 ini kan? Ng1 kan 4 dan 5, berarti 1 kurang 1. Ya. N1 kurang N1 sama dengan 0. Bisa ya? Kalau sudah terjadi seperti ini, udah selesai, tinggal kita pakai metode apa mau enaknya nih. Kan begitu. Ya tinggal kita paling banyak 0. Kalau paling banyak 0 di bawah, berarti 0-nya yang di bawah aja kita nolkan. Berarti gak usah lebih bagus ini. Ya. Nah, ini salah satu teknik penerapan. Dan apa yang kita peroleh ini, yang ini, ya, ini sudah bentuk model namanya. Ini sudah pemodelan namanya. Ya, ini sudah pemodelan. Jadi inilah model dari kejadian ini, gitu. Ya, inilah model dari kejadian itu. Jadi ini ada kondisi di alam, kondisi di pabrik. Ini proses pembuatan neraca masanya. Kemudian yang terakhir itu inilah modelnya. Kalau penyelesaiannya silakan metode saya. Kalau saya lebih suka pakai MATLAB langsung selesai. Tapi kalau kalian jangan dulu, ya. Kalian itu masih harus mengalami pahitnya mengerjakan dengan manual. Ada saatnya nanti kalian itu mengerjakan dengan program. Ya. Kalau untuk S2 saya udah bebaskan. Udah, S2 silakan apapun permasalahan matematikanya gunakan program. Semua. Jadi S2 kita itu ya mudah-mudahan ya lebih familiar dengan MATLAB. Ya. Jadi kalau S1, kalau saya lebih condong prinsipnya harus tahu dulu. Fundamentalnya harus tahu dulu. Kerjakan dengan walaupun malas, walaupun capek, kerjakan. Supaya tahu prinsipnya. Nanti kalau udah tahu prinsipnya, baru bisa menggunakan alat bantu. Kalau nggak tahu prinsipnya, jadi kita jangan cepat sekali jangan cepat kali menyerah ya. Sama seperti sekarang ini. Memang agak susah juga.
Segala sesuatu ada masalah sedikit-sedikit, buka di Google. Sedikit-sedikit, buka di Google. Gitu ya. Apakah itu bagus? Ya, bagus sih kalau kita bisa menjamin Google itu bakal tetap ada. Yang tidak bisa saya bayangkan sekarang, tiba-tiba Google itu, atau yang kawan-kawannya, Yahoo, apa segala lain, tiba-tiba ditutup, kita nggak punya buku apa-apa. Ya, kita udah terbiasa menyimpannya, nanti ada di Google kok carinya. Bayangkan kalau tiba-tiba nggak ada itu. Mau ke pancing juga susul nggak bisa lagi. Nggak ada Google Map-nya pun nggak ada lagi kan gitu. Nah, jadi susah. Jadi memang harus tahu kita. Walaupun istilahnya sekarang alat bantunya sangat banyak, manualnya itu harus tahu. Kalau tidak tahu manual, kita nggak bisa mengembangkan. Itu harus prinsipnya itu deh. Kita akan terus jadi pemakai, kita akan menjadi objek dari orang lain kalau kita hanya tahu memakai, tidak mengembangkan. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Capek juga ngomong terus. Coba, ada pertanyaan? Jul? Jul Fikri? Stepu ya, Stepu. Ini calon rektor tahun 2040. Kalau sekarang kan nggak mungkin dia. Yang belum tamat. 2040 lah. Nggak ada, Jul? Nggak ada. Oke. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Satu lagi metode, ya. Mudah-mudahan sudah bosan. Kalau bosan, masih bisa bertahan, itu enak. Jadi kalau kuliah ini juga, Habib, latihan menahan kesabaran. Tapi yang kalau seperti si Habib nggak masalah. Yang masalah itu tadi mahasiswa angkatan baru banyak juga yang saya nggak tahu apakah memang daerahnya bermasalah atau tidak. Ada yang mati lampu, ada yang nggak dapat sinyal pada saat ujian. Saya nggak tahu dia itu bagaimana paniknya. Paniknya ketika seperti Hola. Hai. Jaringan bapaknya deh. Apa, Wi? ya. Itu aba-aba mau selesai kayaknya. Belum ya? Oke. Satu lagi ya. Nanti kecepatan pulang pun ngapain pula nanti kan? Masih panasnya. Saya mau menyampaikan ada di sini yang namanya Gauss-Seidel. Ya. Oke,
Ini. Banyak metode yang mau kita pelajari ya. Ini dulu. Gauss-Seidel. Tadi paling tidak tadi udah kalian lihat aplikasinya ya. Bagaimana matriks itu bisa menyederhanakan sebuah permasalahan dengan. Jadi yang tadi kan 5 kali 5 itu nggak perlu cari derajat kebebasan, hitung aja berapa komponen di situ, 5. Berarti 5, cari 5 persamaan. Nanti akan ada aplikasi yang lebih panjang lagi soalnya. Jadi bisa kita lihat faktor silapnya itu akan kelihatan. Ya. Oke, sabar Habib, ntar lagi. Nggak, udah ngantuk. Sorry. Ntar ya. Makanya kalau belajar itu pakai kacamata hitam kan aman. Kalau ngantuk kalian kan bisa nggak apa-apa. Ya kan, Bib? Yang pakai kacamata nanti macam si Sahra ini agak-agak hitam gitu kan. Tidur bisa. Oke, Gauss-Seidel ya. Coba, ini metode iterasi yang digunakan dalam persamaan linear. Yang metode iterasi. Coba perhatikan di persamaan ini, ya. Persamaan ini sama seperti tadi, ya. Kalau kita kalikanlah persamaan 1, berarti ini kan yang pertama ini kali ini kan, baru sama dengan ini, ya kan? Sampai sini oke dulu ya. Persamaan 1 ini kan berarti ini kali ini semua kali ini sama dengan C1. Ini dia kan. Maka akan diperoleh nanti ya, X1 sama dengan, karena A11 kali X1 kan. Ini kan A11 kali X1 kan. Ya, maka X1 sama dengan, maka ini C1 kurang perkalian ini semua sampai ke bawah per A11. Bisa ya? Persamaan 1 dulu. Bisa? Saya ulangi. Persamaan 1 ini diperoleh dari A11 kali X1, A12 kali X2, A13 kali X3, A14 kali X4, sampai A1N kali Xn, sama dengan C1. Ya, kemudian kalau X1 sama dengan, berarti C1 kurang perkalian ini semua dibagi dengan A11, kan ini dia. Oke. Persamaan 2 diperoleh dari A21 kali X1, A22 kali X2. Nah, kan A22 kali X2, A22 kali X2. Berarti kalau dicari nanti X2-nya berarti per A22. Oke, X3 pun seperti itu. Sn adalah Sn kali ANN kali Sn. Berarti Sn sama dengan per ANN. Kan gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Artinya bisa dulu ini. Oke. Kalau bisa siap, udah bisa semua itu. Oke, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan tebakan-tebakan X1 sampai Sn. Jadi kalau 3 kali 3, berarti X1, S2, S3-nya ditebak. Berapa tebakannya? Bebas. Ya, ditebak nilainya. Jadi seperti persamaan inilah. Kalau 3 kali 3, ditebak dia. Oh, S1-nya sekian, S2-nya sekian, S3-nya sekian. Bebas tebaknya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya itu adalah seperti berikut. Cara termudah adalah memasukkan harga 0 untuk semua tebakan awal. Jadi sarannya itu X1, S2, S3, S4, dan X seterusnya untuk tebakan awalnya 0. Berarti X1 0, S2 0, S3 0, S4 0, semua 0. Nilai-nilai ini dimasukkan dalam ruas kanan persamaan 1 untuk menghitung X1 baru. Ini. Ya. Jadi nanti ada namanya sini X1, ada X1 baru. Ya, X1 itu artinya X1 yang lama. Kemudian nilai X1 baru bersama dengan tebakan X2 dan sampai X3 sampai Xn dicari untuk X2. Gitu kan?
Dilakukan seterusnya sampai konstan. Oke. Kemungkinan masih belum bisa membayangkan, tapi kalau masuk ke contoh berikut, nanti akan bilang, oh, gitu. Oh. Oke. Inilah kalau mau tertarik ke program, ini yang harus diketahui. Inilah langkah-langkahnya. Programnya inilah dia. Ada sum ini berulang-ulang, ada iterasi, ada for n-nya buat seperti ini. Oke, inilah dia. Oke, ini contoh. Contoh. Ya. X1, nah ini kan, ini saya ulang ya. 6X1 kurang X, 6X1, gitu kan, kurang X2, tambah X3, sama dengan 7. Gitu ya. Maka X1 sama dengan 7 kurang ini semua, ya per 6. Ya. Gitu ya. Oke. Gitu juga persamaan yang kedua. 1X1, 4X2, minus 1X3 sama 6. Berarti X2 sama dengan per 4 nih, Mbak ya. Per 4. Ini 6 per 4-nya nih. Ya. Oke, kan 6 per. Oke. X3 begitu. 1X1 kurang 2X2 tambah 4X3 sama dengan 9. Maka X3 sama dengan 9 kurang bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Jadi tadi dibilang tebakan awal. Maka tebakan awalnya itu adalah X1, X2, X3 sama dengan 0. Kita tebak X1, X2, X3 sama dengan 0. Maka untuk supaya lebih rapi, kita buat dalam bentuk tabel. Oke. Iterasi pertama. Ini kan 0 semua. Apakah harus 0 semua? Tidak. Tapi lebih memudahkan. Maka langkah pertama kita cari X1. Ini kan X1. Maka X1 baru, inilah X1 baru. Ya. Berarti yang kita pakai nanti kan yang X2 sama X3. X1 lama jangan dipakai lagi. Maka X1 baru sama dengan X2. X2 kan ini 0. X3 0. Kan 0 ini. Bisa? Dapatlah 1,16. 7 per 6. Bisa? Sampai Habib tunduk-tunduk baru saya lanjut. Bisa? Kalau belum, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Kita kan sudah membuat tebakan awal. Inilah tebakan awalnya. Tebakan awalnya semua X1, X2, X3-nya 0. Maka berikutnya adalah mencari X1, X2, X3 yang baru. X1 yang baru menggunakan X2 dan X3 yang lama. Nah, ini dia. Pakai nih S2, S3. Karena S2, S3 ada di sini kan? Untuk mencari X1 baru, ya. Masukkanlah 0 dan 0. 0, 0. Dapatlah 7 per 6. Inilah dia. Bisa Sarah? Sarah ini nampak. Kalau berarti Pak, di setiap kita memisalkan tebakan awalnya itu selalu 0, Pak? Lebih bagus 0, tidak harus. Karena 0 itu kali berapapun jadinya langsung hilang kan, lebih gampang. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, bisa 1, bisa 1.300. Tapi kan repot kan mengendalikannya kan. Kalau kamu buat jadi 49,7 gitu, repot kan. Jadi 0 udah langsung 0 dia. Oke. Kemudian udah dapat ini kan? Kita mencari 1,21 ini. Berarti ini kan X2 baru. Maka yang dipakai, yang ini jangan dipakai lagi ya. Jangan dipakai lagi. Yang ini pun jangan dipakai lagi. Yang kita pakai kan berarti yang X1 baru ya, 1,6. Jangan 0. Sama X3 ini. Dapatlah 1,21. Kemudian lanjutannya
ketika mencari X3 baru, mencari ini, maka yang dipakai adalah yang ini. Yang ini jangan lagi. X3. Berarti 1,16, 1,21. Apalah ini? Bisa, Bib? Berarti, Pak. Oke, lanjut. Kemudian, selesai langkah ini kan. Apakah sudah sama dengan sebelumnya? Belum. Ini 0, masih 2,56. Ini 0, belum ada sama. Langkah iterasi kedua. Kita cari yang ini. Berarti yang kita pakai X2, X3 adalah yang ini. Ini udah masa lalu. Kemudian, untuk mencari ini, kita pakai yang ini sama yang ini. Ini sudah masa lalu. Masukkan ke angka sini ya. Kemudian, untuk mencari nilai ini, sama seperti tadi. Gunakan yang ini sama yang ini. Ini sudah nggak digunakan lagi. Apalagi yang ini. Bisa, Salsabila? Bisa, Pak. Oke. Richard Ger? Oh, Richard Ger. Lanjut. Diulangi terus. Ya. Masuk ke sini. Ya. Untuk mencari ini, gunakan ini. Ya. Untuk mencari ini, pokoknya yang terbaru. Yang terbaru, ya. Yang terbaru. Jangan dipakai yang contoh. Untuk mencari ini, maka yang digunakan adalah yang ini sama yang ini. Gitu ya. Oke. Kapan selesai? Ketika nilai tidak berubah lagi. Tengok ini. Yang pertama konstan itu yang X3. 3. Yang nggak berubah lagi 3 ini. Kita tinggal menunggu konstannya 2. Tinggal menunggu konstan 1. Sebenarnya sampai di sini udah selesai. Ya, di sini udah selesai. Ya. Sebenarnya kalaupun kita mau cepat, ketika di sini pun udah selesai. Ini nggak berubah lagi 0,99 itu 1 kan gitu kan. Ya. Udah bisa kita bilang sini selesai. Ya. Bisa ya? Nah, tapi ingat ada syarat untuk melakukan ini, batasan konvergens ini ya, X3 paling cepat konvergens nanti menuju akarnya, ya. Batasan konvergens ini adalah ini, ya. Nilai mutlak dari AI lebih besar dari sigma AIJ. Jadi enggak semua matriks bisa untuk dilakukan dengan metode Gauss-Seidel ini, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, ya, terutama nomor 1 ini, ya. Contoh, apa artinya ini? AII. Berarti AII. Berarti komponen di 11, 22, 33. Lebih besar dari sigma. Berarti sigma. Berarti jumlah dari AIJ. Misalnya A11 ini kan. Berarti lebih besar dari A12, A13, A14, A1. Sampai berapa gitu. Ya. Coba kita lihat. Persamaan 1. Persamaan 1, berarti A11 kan 6. Ya. AIJ-nya berarti minus 1 dan 1. Gitu ya. Nah, makanya 2. Kan sigma nilai mutlaknya kan. Ya, minus 1 mutlaknya kan 1. 1 mutlak 1 berarti 6 lebih besar dari 2 kan, 1 tambah 1. Kemudian yang kedua, 4 lebih besar dari 1 dan tambah 1 kan? Ini. Nah, kemudian yang 3, 4 lebih besar dari 1 tambah 3 kan? 1 tambah 2 kan? Nah, jadi ini AII itu adalah diagonal utamanya. Nah, ini dia. Ya, ini. Dari contoh tadi. Bisa ya kira-kira ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Lebih enak sebenarnya bekerja dengan
Gauss-Seidel ini karena tidak makan tempat. Kalau Gauss atau Jordan, dia makan tempat. Bayangkan kalau matriksnya 5x5, matriks baru lagi, karena bisa berkali-kali matriks baru. Kalau ini kan tinggal nyamping aja, tinggal main kalkulator aja. Cuman kalau 5x5 dia agak repot juga matriksnya kan. Misalnya X1 baru, berarti kan X2, S3, S4, S5, yang 0 semua itu masukkan. Kan gitu kan. Berarti agak panjang itu hitungannya. Tapi kalau daripada pakai Gauss, lebih panjang ya, kalau saya masih mending pakai Gauss-Seidel. Tapi ingat syaratnya, nilai mutlak dari AII harus lebih besar daripada sigma AIJ, nilai mutlaknya. Gitu dia apa? Habib. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya minggu lalu lupa ngasih bahan. Baru si Habib, baru tadi malam diingatkan si Habib. Betul Habib, nggak ada yang baca itu, aku bilang sama si Habib. Ada nggak yang mau baca? Aku bilang. Tenang aja kok, Habib. Nggak ada yang baca itu, aku bilang. Kecuali nanti dibilang besok kita kuis, baru semua mau minta itu. Ada mau bertanya, Karisma? Ya, Karisma kan? Ya, Pak. Benar saya bilang kan? Benar kan, Karisma? Jarangnya dibaca materi. Penting ada dulu, simpan di drive, simpan di apa saya aman dulu. Ada ujian nanti. Orang ada yang membacanya juga, Pak. Gimana? Untuk beberapa orang ada juga yang membacanya. Nah, Pak. inilah calon-calon pejabat yang menyenangkan semua orang. Dia nggak mau berpikir praktis, dia mencari aman, gitu lah. Ya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukuplah hari ini ya. Oke ya. Sampai udah kan? Nggak ada pertanyaan kan? Dari saya tidak, Pak. Oh, dari saya. Itu mewakili yang lain itu. Oke, saya kira sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak.